Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Malam hari ini mari bersama-sama membawa kerinduan hati kita untuk terus menyembah, untuk terus merasakan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat merindukan-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarkanlah kami pada hari ini yang hadir di tempat ini, baik secara offline maupun secara online. Tuhan, kami berdiam diri di hadapan-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat-umat Tuhan yang merindukan Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Yesus Tuhan Rajaku. Kami membawa kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati selalu berada dekat Engkau Tuhan. Tenanglah jiwaku.
dalam hadirat-Mu yang teduh. Oh, ini kerinduan kami, terus berdiam menyembah. Kami bawa sembah kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini setiap kerinduan kami satu Bapa, ingin terus menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama buka kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari sama-sama biarkan hadirat Tuhan bekerja malam hari ini. Uralamana shikarala patakana yaralabana yarala. Rindu hadirat-Mu menjamah kami Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Oh, kami angkat pujian sembah kami. Oh, haleluya. Menyembah Engkau. Uralamana shikaralamo. Oh, ini rindu kami terus melekat. Oh, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Uralamana shikaral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 a. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Kami melekat di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan Yesus. Ingin terus berada dalam hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu. Kami menikmati tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber penghiburan bagi setiap kami. Kau Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap hidup kami. Biarlah malam hari ini, melalui ibadah doa malam kami ini bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami juga menyatakan rasa cinta kasih kami kepadamu. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy hand. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow rolling after you. Mari yang mengasihi Tuhan nyanyi bersama. Love
your dwelling places. Thirsty, thirsty, and I come after you. You are Jesus, Jesus, my joy, my reward. Oh, your love restore my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, and my heart will follow. Holy, and I love you, I love you, I love you, I love you, Lord. Oh, I love you, I love you. I love you, and my heart will follow. Holy after you. Satu kali lagi nyanyi bersama. Lovely are your dwelling places. Ini kerinduan kami, Tuhan. And I come after you. Jesus, Jesus, my joy, my reward. Oh, your love restore my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my
Say I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu. Boleh satu kali lagi katakan, I love you, I love you, I love you. Kami bernyanyi, kami mengasihi-Mu. We love you, Lord, and my heart will follow you, and my heart will follow. Ucapkan dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. And my heart will follow. Only after you. Oh, I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Oh, Rabasyara Labaralabo. I love you, Lord Jesus. Kinaralabaralabaralaba. 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 Kinaralabasyaralabaralaba. Kinaralabaralabaralaba. Korabasyata karalabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kinaralabaralabaralabar. Dengan segenap hati kami. Kinaralabaralabar. Oh, rabasyata karalabaralabar. Kinaralabaralabaralabasyata karalabaralabar. Kinaralabaralabar. Kinaralabasyata karalabar. Kinaralabasyata karalabar. Kinaralabasyata. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudaraku? Sudahkah kita mencintai Tuhan lebih dari apapun? Kinaralabasyata karalabaralabar. Dalam segala keadaan, sudahkah kita mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai permata hati kita? Mari malam hari ini sama-sama ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Bebaskan diri kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kau mengasihi Tuhan, katakan I love you, Lord. Kau mengasihi Tuhan, katakan aku mencintai-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Oh, Kaulah segalanya bagi kami. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Nama syaramu terutama bagi kami. Kami mengasihi-Mu
Kami mengasihimu. Kinaralabasyata karalabaralabarala. Kinaralabaralabaralabarala. Oh, basyata karalabaralabarala. Kinaralabaralabarala. Biarlah rasa cinta itu terus ada di dalam hati kami. Biarlah rasa cinta itu terus ada di dalam hidup kami. Kami menghidupi cinta yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami mau menyatakan melalui setiap kehidupan kami juga Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami kerjakan, kami mengasihi-Mu. Setiap tantangan apapun yang sedang kami hadapi, kami mau tetap mengasihi-Mu. Sekali Yesus, sampai selama-lamanya kami mengasihi-Mu. Kau yang terutama, Kaulah segalanya bagi kami. Mengalir rasa cinta kasih kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Mengalir setiap pujian kami, mengalir rasa haus dan lapar kami kepadamu. Yesus, kami mengasihi, Yesus, kami mencintai, Yesus, kami mau setia kepadamu. Ini kami umat-Mu, ini kami umat-Mu. We love you Lord, we love you Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, oh, hallelujah. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabasyata karalabarala. Oh, rabasyata labarala. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabasyata karalabarala. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Bukti kasih-Mu sudah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah melalui setiap hidup kami, kami mau terus mengasihi Engkau, menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai selama-lamanya kami mau mencintai Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Sing together. And my heart satu kali lagi jemaat. I love you, I love you. I love you. Kami mengasihi. Oh, I love you, I love you, I
I love you, and my heart will follow wholly after you. Yang mengasihi Dia semua. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Oh, we love you, Lord. We'll follow. One more time. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. Oh, oh, oh. You, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Oh, and my heart will follow wholly after you. Oh, Jesus, I love you, Lord. Sampai selama-lamanya kami mau terus mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Malam hari ini mari kita bersukacita, sebab kita punya Tuhan yang baik dan Dia begitu mengasihi setiap kita. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kau ubah rataku jadi tanya, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita jiwa
memuji Engkau selalu, Tuhan kekuatan dan sukacita kami. Yang percaya sorakan amin. Amin. Dialah kekuatan dan mazmur kita Bapak Ibu saudaraku. Mari bersukacita bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku berharap.
dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bersama nyatakan Bapak Ibu Saudara, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Nyatakan bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, dengan iman nyatakan bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku ya habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, Engkau gunung batu, pengharapan kami. Ku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu bersama dengan saya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Dan di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Hari ini Tuhan, kami merindukan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduan dari setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang menyatakannya, Engkau yang bekerja sehingga kami datang dan pulang bukan dengan keadaan yang sama. Tetapi Tuhan sudah memerdekakan kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Allah. Kami rindu kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga kami boleh melakukan kehendak firman-Mu. Firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan itu baik.
Dan satu hal, kita rindu, kita belajar sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kebanyakan orang melihat yang kelihatan. Orang melihat apa yang bisa dilihat. Tetapi Tuhan melihat hati setiap kita. Jadi hari ini saudara, kalau engkau datang ke tempat ini dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, Dia melihat hatimu. Dan apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi kerinduan engkau hari-hari ini, Dia melihat hati saudara. Amin. Sebelum kita mulai, katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus tahu hatimu. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, saya berikan judul hari ini, firman Tuhan yaitu keindahan yang dilihat Tuhan. Di mata manusia, orang banyak melihat yang kelihatan. Peristiwa yang sebentar saya akan sampaikan kepada saudara adalah satu peristiwa yang mungkin sering kita dengar, saudara. Tapi peristiwa ini menjadi berkat buat kita. Kita akan mempelajari apa yang terjadi di dalamnya. Kita akan buka dulu Kejadian 29 ayat yang ke-16. Kejadian 29 ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok parasnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saudara tahu kelanjutannya. Bagaimana akhirnya 7 tahun Yakub bekerja untuk Laban. Dan yang ia dapatkan bukan Rahel, tapi Lea yang pertama kali. Dan setelah itu dia bekerja 7 tahun lagi, dia mendapatkan Rahel. Saudara, seringkali di pemandangan kita, Rahel itu lebih baik dari Lea. Karena apa? Karena Yakub memilih Rahel daripada Lea. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang berbeda, saudara. Manusia sering melihat rupa, manusia sering melihat kecantikan, ganteng, kaya raya, pintar, punya segalanya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Di mata manusia, Rahel lebih unggul, lebih cantik, lebih dicintai, lebih diingini Yakub. Tapi saudara, di akhir hidup Yakub, firman Tuhan mencatat bagaimana Lea dikuburkan bersama dengan leluhurnya Yakub. Kita lihat Kejadian 49 ayat 31. Kejadian 49 ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah pula kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang di sana telah dibeli dari orang Het. Saudara, peristiwa ini ditulis di Alkitab. Firman Tuhan katakan yang dikuburkan bersama leluhur Yakub bukan Rahel, tapi Lea. Mengapa, saudara? Hari ini kita mau belajar peristiwa tentang Rahel dan Lea ini, saudara. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Lea wanita yang ditolak tetapi dicari oleh Allah. Kalau saudara melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31, saudara 29 ayat 31, di situ firman Tuhan berkata, kita lihat Kejadian 29, menarik saudara. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, kenapa saudara? Berarti Lea disia-siakan Tuhan melihat. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara bisa membayangkan, keinginan seorang Yakub itu bukan ke Lea, tapi ke Rahel. Tapi Laban membohongi Yakub, firman Tuhan katakan. Sehingga menurut saya,
Yakub tetap hatinya bukan ke Lea, hatinya tetap ke Rahel, saudara. Tetapi yang luar biasa, Tuhan melihat Lea. Ada sesuatu yang dalam diri Lea ini dilihat Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata jelas, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Saya tulis di depan saudara. Bahasa Ibrani melihat di dalam firman Allah ini yaitu ra'ah. Ra'ah itu bukan hanya melihat. Tuhan melihat, memperhatikan dengan sampai mendalam. Dia melihat hidup Lea ini bagaimana. Saya yakin dan percaya ketika Lea menghadapi penderitaan yang sangat dalam. Dia mencari Tuhan. Aku tidak dikasih oleh suamiku. Aku tidak diperhatikan suamiku. Dia mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, itu yang dilihat. Ra'ah, Tuhan memperhatikan sampai yang mendalam. Melihat penderitaan Lea ini, saudara. Dan dia, Allah kita, peduli secara pribadi. Firman Tuhan berkata, kalau saudara ada di tempat ini, dia melihat saudara, bukan hanya melihat saja, tapi dia melihat sampai hati saudara yang terdalam. Penderitaan kita pun dia lihat, bahkan dia peduli secara pribadi. Allah melihat air mata Lea hidup dalam luka, saudara. Dan itu yang dilihat Tuhan dalam hidup Lea. Dan yang luar biasa, kalau saudara melihat perkembangan hidup Lea, ini diungkapkan di dalam firman Tuhan. Ayat 32 berkata, ini pelajaran bagus untuk kita belajar bersama-sama. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben. Puji Tuhan, saudara. Yakub menghampiri Lea. Biarpun firman Tuhan katakan Lea tidak dicintai, tapi karena dia istri yang pertama. Firman Tuhan berkata, Yakub menghampiri Lea dan melahirkan seorang yang bernama Ruben. Tetapi coba artinya apa? Di saat itu dia berkata, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan, dikatakan Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Arti Ruben yaitu Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia masih berharap kepada Yakub untuk dia dicintai. Dia masih punya pengharapan kepada suaminya untuk dicintai. Wajar, saudara. Karena dia hidup selalu dengan suaminya. Dia ingin mendapat perkenanan seorang Yakub sebagai seorang manusia. Dan saudara bisa lihat kemudian, mengandung pulalah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai Simeon, yang artinya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Dia masih luka. Wajar, orang seperti Lea, hidupnya mengalami masa berat 7 tahun. Mungkin dia tidak diperhatikan oleh seorang Yakub. Karena Yakub pikirannya hanya Rahel. Aku dibohongi Laban. Lea tidak salah. Tapi Laban membohongi Yakub sehingga Yakub tidak memperhatikan Lea. 7 tahun Lea tidak diperhatikan. Tetapi ketika dia melahirkan anak yang ketiga, firman Tuhan berkata, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ia masih berharap Yakub berubah. Oleh sebab itu dinamai anak ini Lewi. Dan yang keempat, saudara, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan,
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda, dia katakan, sekarang ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini titik balik besarnya. Sebelumnya dia menunggu penerimaan manusia. Dia menunggu penerimaan dari seorang Yakub. Tapi firman Tuhan berkata, ketika itu saudara, setelah dia melalui hari-harinya, dia menyadari, kalau aku berharap kepada manusia, aku kecewa. Kalau aku berharap kepada suamiku pun, aku bisa kecewa. Akhirnya dia berubah. Dikatakan ketika dia melahirkan Yehuda, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini titik baliknya. Berapa banyak hidup kita, tanpa kita sadari, kita berharap lebih kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Bangun pagi yang kita mikirkan hanya pengharapan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Lea mengalami titik balik dalam hidupnya. Ketika dia mengharap sesuatu kepada manusia, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan penolakan, penderitaan yang dia alami. Tetapi ketika dia mulai bersyukur kepada Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan Lea. Dan yang menarik saudara, Tuhan ketika hati seorang Lea sudah kepada Allah. Coba saudara lihat. Lea itu diperhatikan Tuhan. Dari Yehuda, anaknya yang keempat. Saudara bisa lihat di Matius pasal 1 ayat 1 sampai berikutnya. Lahir keturunan garis Mesias. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Dari Lea, bukan dari Rahel. Kenapa Tuhan menghargai Lea daripada Rahel? Nanti kita akan lihat mengapa Rahel. Bukannya Tuhan tidak berkenan di hadapan Rahel, tapi dia lihat hati Lea lebih berpaut kepada Tuhan. Dari Lea lahir suku Imam Lewi. Orang-orang yang mengurusi tabernakel, yang mengurusi kemah perjanjian, saudara. Imam besar, suku Imam Lewi. Dari Lea juga lahir warisan rohani terbesar Israel. Luar biasa. Charles Spurgeon berkata semacam ini, saudara. Tuhan sering menanam bunga terbaiknya di tengah penderitaan. Tuhan sering menanam bunga terbaiknya di tanah penderitaan. Saudara, kalau hari ini engkau mengalami masalah yang berat, engkau mengalami penolakan, engkau mengalami penderitaan mungkin saudara, mengalami masalah bukan hanya di keluarga. Ada keluarga ketika hari-hari ini masalah terjadi dalam keuangan, seorang bapak datang kepada saya. Pak Freddy, tolong doakan saya. Kenapa? Mertuanya dan anaknya menuntut cerai dia. Penderitaan terjadi dalam dirinya. Saya bilang cari Tuhan. Dulu ketika dia punya uang, istrinya dan semua saudara-saudaranya termasuk mertuanya, orang tuanya menyanjung dia. Dia berkata, tetapi ketika dia drop, usahanya mengalami masa-masa berat, dia berkata, saya ditendang Pak. Saya mau diceraikan oleh istri saya dan mertua saya. Penderitaan terjadi dalam dirinya. Beberapa waktu kemarin saya pulang dari Balikpapan. Saudara, seorang wanita dipukuli oleh suaminya, penderitaan terjadi. Firman Tuhan berkata Tuhan sering menanam bunga terbaiknya di tanah penderitaan. Siapa yang tidak kenal Josh Muller? Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan abad 19. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia melayani lebih dari 60 tahun Josh Muller ini.
Dan dicatat di dalam pelayanannya, dia mendirikan panti asuhan di Bristol tahun 1836. Banyak orang berkata mustahil, dia ditolak banyak orang, saudara. Dan dia berkata, aku tidak mau anak-anak mengalami kelaparan. Saudara, ada 10.000 anak yatim yang dipelihara oleh dia. Dia ditolak oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi saudara, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berkata, aku memilih berdoa daripada mengeluh. Josh Muller katakan, aku tidak mau mengikuti apa kata mereka. Dia berkata, aku memilih berdoa daripada mengeluh. Dahsyat. Dan saudara tahu, lebih dari 20.000 orang anak yatim sekarang dipelihara oleh dia pada tahun itu, saudara. Dan ribuan doa, di bukunya ditulis ribuan doa, dijawab Tuhan. Dan dia berkata, permulaan kekhawatiran adalah akhir iman. Permulaan iman adalah akhir kekhawatiran. Hebat. Josh Muller. Di tengah-tengah dia ditolak banyak orang. Di tengah-tengah orang sudah, kalau dekat dengan dia, wah isinya duit ini mesti, cari uang ini. Tidak, saudara. Dia tidak cari uang di depan orang. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berkata, daripada aku mengeluh, aku berdoa. Josh Muller dicatat sebagai pahlawan iman. Karena hidupnya fokus pada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita, saudara. Kalau engkau rindu mengalami mujizat-mujizat, seperti Josh Muller, seperti Lea, saudara, dalam penderitaan apapun kita, jangan mengeluh. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ini yang menjadi kesaksian dari hidupnya. Saya berikan contoh lagi, saudara. Sebetulnya banyak contoh. Saya tapi ingin memberikan contoh, saudara, tentang David Livingstone. Pahlawan iman ini dipakai Tuhan pada abad 18 sampai 19. 1812 sampai 1873. Dia berangkat ke Afrika, kemudian mengalami penolakan. David Livingstone. Dia masuk ke Afrika. Rindu supaya banyak orang Afrika mengenal Tuhan. Saudara, yang menolak dia, yang menganggap dia aneh, bukan orang Afrikanya. Tapi banyak orang Inggris, teman-temannya menganggapnya gagal. Karena apa? Oh, yang bertobat sedikit. Kalau dilihat yang sedikit bertobat, oh berarti Tuhan tidak bekerja. Padahal firman Tuhan katakan 1 jiwa saja bertobat. Malaikat-malaikat Tuhan di depan Allah bersorak-sorai. 1 jiwa bertobat saja, surga bergetar, saudara. Dan kalau kita melihat catatannya, dia akhirnya menjadi berkat yang luar biasa. Membuka banyak wilayah bagi pekabaran Injil. Dan melawan perbudakan di sana. Orang-orang ini ditolak. Tetapi dia tetap menjadi berkat. Satu lagi Weizmanni, saudara. Weizmanni ini bukan orang China. Tapi dia masuk di komunis Tiongkok dan ditangkap 20 tahun di penjara. Saudara, dia ditolak oleh banyak orang. Tapi karena dia, saya suka baca bukunya. Saudara, dia menjadi berkat yang luar biasa untuk China. Apapun penderitaan kita, serahkan kepada dia. Maka dalam penderitaanmu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Hari ini engkau mengalami masa berat mungkin. Teman saya beberapa waktu lalu berkata, Pak Freddy tolong doakan saya. 3 minggu ini usaha saya berhenti. Plastik naik. Ada seorang yang pertama berkata, Pak tolong doakan. Dia dari Malang, dia berkata, usaha kami, dia membangun kemudian
Resto-resto yang dia bangun macet, saudara. Ada seorang teman, dia punya usaha, dia berkata 70% omsetnya turun. Masalah penderitaan terjadi. Tapi sekali lagi, daripada engkau mengeluh, lebih baik engkau berdoa. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja, seperti Tuhan bekerja kepada Lea. Kita akan lihat berikutnya, seorang yang bernama Rahel. Rahel seorang yang cantik, dicintai, tetapi bergumul dengan kepuasan. Firman Tuhan berkata, tadi saya bacakan, Lea tidak berseri matanya. Dalam firman Allah yang hidup, matanya sayu. Lea itu matanya sayu, bukan sayang uang, saudara ya. Sayunya itu mungkin nggak bersinar-sinar gitu loh. Itu yang mengakibatkan Lea tidak dicintai oleh Yakub. Tapi Rahel elok parasnya dan elok sikapnya dan cantik parasnya. Rahel mendapatkan apa yang diinginkan banyak orang, kecantikan, perhatian, kasih Yakub. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kasih manusia tidak otomatis menghasilkan damai. Kita akan melihat tentang Rahel, saudara. Kejadian 30 ayat 1 berkata, berilah aku anak, kalau tidak aku akan mati. Waduh ini kalau saudara melihat tentang ayat ini, bagaimana dia berkata, beri aku anak, kalau tidak aku mati. Ini saudara kan bisa memikirkan seorang Rahel, apa seorang Yakub bisa kasih anak, yang ngasih anak kan Tuhan. Dia berkata kepada Yakub, beri aku anak. Sampai Yakub berkata, amarah, bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Akukah pengganti Allah? Saudara, Rahel cantik, elok parasnya, diperhatikan orang. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, dia tidak datang kepada Allah. Bahkan dia komplain kepada suaminya yang mengasihi dia luar biasa. Dia berkata apa, saudara? Berkata, beri aku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini kan sering muncul dalam mulut kita. Tuhan, kalau engkau tidak berkati, udahlah aku tidak gereja-gerejaan. Kalau aku tidak diberkati, udahlah aku tidak mau tidak mau ini. Kita mengancam Tuhan. Ini mengancam bukan hanya Yakub, mengancam Tuhan. Rahel hidup dalam kecemburuan. Ia memiliki kasih Yakub, tetapi tidak memiliki kepuasan hati. Sudah dikasihi luar biasa, tapi dia ingin mati, saudara. Sekarang kita jadi ngerti ya, oh dulu saya berpikir Rahel itu yang disayang Yakub. Ini yang terjadi. Ada iri hati terhadap Lea. Rahel dan Lea memiliki budak-budak mereka untuk berlomba memberi keturunan. Rumah tangga dipenuhi kompetisi, luka identitas, kecemasan, konflik generasi. Mereka punya budak, Bilha dan Zilpa, saudara. Pokoknya budaknya dikasih lah ini, saudara. Orang kalau tidak puas, muncul ke persaingan. Dan bukan hanya itu saja. Rahel, hatinya condong kepada dunia. Hati Rahel condong kepada dunia. Loh Pak, ayatnya ada Pak? Ada. Kejadian 31 ayat 19. Malam ini kita mendapat sesuatu yang mungkin saudara baru untuk kita sama-sama renungkan. Tuhan itu baik buat hidup kita. Rahel mencuri terafim dikatakan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Apa terafim? Terafim itu adalah dewa rumah tangga dari Laban. Dewa rumah tangganya. Dia berpikir kalau aku itu mencuri dewa rumah tangga yang ada di rumah papaku, hidupku diberkati lebih.
Pikiran dia masih ke dunia. Dunia. Firman Tuhan katakan kalau saudara lihat ceritanya, harusnya Yakub akan membawa seluruh keluarganya keluar dari Laban. Tetapi Rahel, firman Tuhan katakan, mengambil terafim ayahnya. Terafim ini berhala, saudara. Terafim ini dewa rumah tangga. Rahel harusnya dia tahu bersama dengan Yakub dan sudah punya anak-anak, dia berbahagia. Tapi tidak. Tidak ada kepuasan dalam dirinya. Orang yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus, hidupnya tidak pernah merasa puas. Diberkati uang 1 juta, mintanya 10 juta. Diberkati 10 juta, mintanya 100 juta. Kalau Tuhan kasih aku 100 juta, aku akan tambah cinta Tuhan. Dikasih 200 juta, mintanya 500 juta. Tidak akan pernah merasa puas. Itu adalah budaya manusia. Ilmu budaya dasar manusia. Itu tidak pernah merasa puas. Ingin merasa lebih. Itu yang terjadi dalam diri Rahel. Dan Rahel menyimpan itu, bayangkan saudara. Padahal firman Tuhan katakan dia benci terhadap berhala. Itu dilakukan Rahel. Hari ini kalau kita menyimpan seperti Rahel, ada kepuasan-kepuasan yang bukan dari Tuhan. Saya bersyukur, saya gembira, saya bangga melihat saudara pada hari ini. Kenapa? Saudara di tengah orang-orang lagi mungkin mereka ke mall, mereka mencari hal-hal yang lain, saudara mencari Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, saudara. Yang keras dong. Kalau saudara ini kita lakukan terus, saudara berkenan di hadapan Allah. Dan ini yang Tuhan lihat dari seorang Lea. Saudara, kepuasan hati kita bukan kepada yang kelihatan. Karena yang kelihatan suatu saat akan hilang. Berapa banyak orang yang mereka, perhatian mereka fokus kepada hal dunia. Tapi akhirnya lenyap. Ini yang dialami seorang Rahel, saudara. Tetapi Allah tetap mengasihi Rahel. Ini penting, saudara. Saya catat di sana, Allah tidak membenci Rahel. Allah tetap membuka kandungannya. Memberi Yusuf, memberi Benyamin, Rahel tetap bagian dari rencana Allah. Yeremia memakai gambaran Rahel sebagai ibu Israel yang menangis bagi anak-anaknya. Ini bukan cerita tentang Lea baik atau Rahel jahat. Ini tentang cerita dua wanita yang sama-sama terluka, tetapi beda responnya. Kalau saudara mengalami luka, saudara mengalami pahit, Lea mengalami, tapi responnya berbeda. Kalau saudara menang melawan luka, seperti saudara, firman Tuhan katakan seperti Lea, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya dan istri pelayanan dipanggil di sebuah retreat di daerah Jawa Tengah. Kami berdua lagi naik mobil, tiba-tiba ada telepon. Saya terima teleponnya dan saya loudspeaker. Istri saya dengar, saya dengar. Seorang ibu telepon kepada saya. Pak Freddy, saya boleh sharing? Oh boleh, saya bilang gitu. Pak, saya jujur Bapak Ibu, ketika mendengar orang ini ngomong, orang ini telepon, saya dulu berpikir, orang ini itu kalau ngomong, itu ketus. Ngomong itu, tahu ya ketus ya, enggak enak. Saya begitu terima teleponnya, ada apa? Kok dia mau telepon saya? Saya mau kesaksian. Dia bersaksi, saudara. Pak, 2 minggu ini saya dilawat Tuhan. Wih, dahsyat. Gimana dilawat Tuhannya?
sambil nyetir saya bilang, gimana dilawat Tuhannya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, Pak, Bapak tahu kan, saya ini punya kepahitan dengan mertua saya dan juga dengan suaminya. Kenapa dia punya pahit hati terhadap suaminya dan mertuanya, saudara? Karena mertuanya ini menurut dia sering intervensi rumah tangga mereka. Sering intervensi, ikut-ikut campur. Sehingga dia berpendapat, kok orang tuaku kok terus ikut campur urusan rumah tangga kami kan sudah dewasa. Anaknya seorang dokter, saudara. Dan mengapa dia tidak suka sama suaminya? Suaminya itu cerewet. Biasanya yang cerewet itu istri-istri ya, perempuan. Tapi ini ada bapak-bapak atau suami yang cerewet. Dia katakan kalau suaminya dengar firman Tuhan 1 jam, dia bisa diceritain sama keluarganya 2 jam, suruh dengerin terus. Memaksa itu tidak baik, saudara. Ternyata gara-gara ngomong-ngomong hal seperti itu, istrinya dan anaknya pahit hati sama orang tuanya. Karena sering dipaksa. Dan dia berkata, 2 minggu ini Pak, saya dijamah Tuhan. Dia mendapatkan kasih dari Tuhan secara pribadi. Dia berkata gini, Pak, saya kemarin beberapa waktu lalu telepon mertua saya. Saya minta ampun kepada dia, saya minta maaf kepada dia. Dia datang kepada mertuanya, dikasih makan orang tuanya, mertuanya. Dan bukan hanya itu saja. Pak, saya sudah berdamai dengan suami saya. Dan luar biasa yang dia katakan. Pak, suami saya belum berubah, masih cerewet. Tapi bedanya Pak, hati saya sekarang sudah tidak ada pahit dengan suaminya. Hatinya mengasihi mertuanya dan suaminya. Beda saudara. Orang yang dijamah Tuhan, tidak salah saudara datang sama Yesus. Orang yang dijamah Tuhan, saudara, biarpun orang lain belum berubah, dia sudah berubah. Karena Tuhan yang menjamah dia. Dan yang luar biasa, tadi saya katakan anaknya ini tidak suka sama papahnya. Suaminya kan. Karena suaminya cerewet, suka memaksakan. Berapa waktu lalu saudara, saya diajak ke di mana anaknya itu di puskesmas di mana dia bekerja, dan di sana anaknya ini dipeluk oleh suaminya, oleh papahnya. Saudara, saya lihat Tuhan ini loh, kalau engkau bekerja, Tuhan menyatakan kemuliaannya dahsyat. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita, saudara. Kadang kita kalau melihat orang yang sakit sembuh, seneng. Wah, gembira, tepuk tangan, apalagi orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Dari orang yang lumpuh berjalan, kita teriak, haleluya. Tapi orang yang sakit hati, itu saudara perlu gembira loh kalau dia dimerdekakan. Karena lebih sulit orang yang sakit hati daripada orang yang sembuh ini, saudara. Dan bersyukurlah saya melihat kesembuhan terjadi. Ketika penderitaan itu diserahkan pada Tuhan, Tuhan bekerja. Bukan hanya memulihkan keadaan orang tuanya, mertuanya dan anaknya. Tapi anaknya diberkati Tuhan. Saudara, ibu ini bersaksi. Ketika mata ujian tertentu, mata kuliah tertentu, dia berkata, anaknya ini, dari semua yang ada, hanya anaknya yang lulus. Yang lainnya tidak lulus. Anaknya yang bersaksi. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan di sana. Berkatnya bukan hanya kepada orang tuanya, anak-anaknya diberkati. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Lea dikuburkan di samping Yakub? Istri perjanjian yang berjalan sampai akhir. Rahel meninggal di perjalanan menuju Efrata. Dicatat di Alkitab, Rahel meninggal di perjalanan menuju Efrata. Tetapi secara simbolik, Lea menjadi gambaran kesetiaan yang bertahan. Saya ulang, kesetiaan yang bertahan dalam perjalanan panjang keluarga perjanjian.
7 tahun mungkin dia mengalami masa-masa berat. Bukan hanya itu, 7 tahun berikutnya dia juga mengalami masa-masa berat di awal. Tapi dia tetap setia. Ini melambangkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, jangan tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Apapun yang terjadi. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Loh Pak, kok ngomong gitu kenapa? Ada seorang teman saya, dia berkata, Pak Freddy, sudah 11 tahun ini saya datang pada Yesus tidak diberkati. Saya mau 1 bulan mau ninggalkan Tuhan Yesus. Siapa tahu saya diberkati. Ini yang muncul dari mulutnya. Saya berkata jangan, tapi tetap dilanggar. 1 bulan kemudian dia berkata, saya salah Pak. Ternyata ketika saya meninggalkan Yesus, hidup saya tidak semakin baik, tapi semakin terpuruk. Dia kembali pada Yesus. Saudara, dalam penderitaanmu seperti penderitaan Lea, engkau harus setia kepada Tuhan. Amin. Warisan rohani pusat Israel. Dari Lea lahir Yehuda, garis Mesias, dan Lewi, imam-imam. Secara teologis, Lea mewakili warisan covenant, perjanjian. Perubahan hati Yakub di akhir hidupnya, saudara. Banyak penafsir melihat di masa tuanya Yakub ia mulai melihat nilai Lea secara berbeda. Bukan hanya kecantikan luar, tapi kesetiaan dan perjalanan bersama. Ini saudaraku. Yakub melihat sesuatu yang berbeda, Lea tidak pernah komplain. Rahel komplain terus. Hidup kita jangan banyak komplain sama Tuhan. Timothy Keller berkata, kasih sejati bukan hanya tentang ketertarikan, tetapi tentang pembentukan karakter melalui pengorbanan dan kesetiaan. Kasih sejati bukan tentang ketertarikan, tapi tentang pembentukan karakter melalui pengorbanan dan kesetiaan. Dan ini yang dilihat Allah dalam diri Lea. Dia setia dan mau berkorban. Apa yang Allah lihat dari Lea dan Rahel, saudara? Dunia melihat sekali lagi penampilan, popularitas, siapa yang paling diinginkan, tapi Tuhan melihat hati yang belajar berserah, karakter penyembahan di tengah luka Lea. Tuhan melihat hidup saudara. Hari ini kalau ada saudara, sesuatu yang ada dalam hidup kita penderitaan apapun. Kondisi sekarang memang berat. Tapi saya yakin, karena Lea mengalami penderitaan pun, dia tetap setia sama Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Samuel berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini ketika dikatakan kepada Daud, saudara, waktu itu. Tuhan melihat hati kita hari ini. Luka penolakan bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lea ditolak manusia tetapi ditemukan Tuhan. Kasih manusia tidak cukup mengisi kekosongan hati. Rahel dicintai Yakub tapi tetap merasa kurang. Kita harus datang pada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan membangun hidup dari perbandingan. Perbandingan menghancurkan sukacita. Lea iri pada cinta, Rahel iri pada kesuburan. Keduanya terluka karena terus melihat kehidupan orang lain. Mari lihat di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Kalau saudara lihat di akhir kisahnya, Rahel dikenang karena kecantikannya dan kasih Yakub. Tetapi yang luar biasa. Yang sering kita munculkan, kalau Rahel, oh orangnya cantik, elok parasnya itu saja. Tapi yang luar biasa, Lea beristirahat di samping Yakub sebagai bagian dari warisan perjanjian.
Saudara, hidup kita tidak cuma di dunia. Ada surga, ada yang rohani. Dan ini yang perlu kita perhatikan lebih daripada dunia. Perang tidak selesai-selesai. Ukraina dan Rusia sudah 1 tahun lebih. Belum selesai, saudara tahu Israel dan Amerika menyerang Iran. Belum selesai, Pakistan menyerang negara tetangga. Dan terjadi. Akhir dunia tidak semakin baik. Orang berkata, Pak Freddy, hari-hari ini ekonomi semakin sulit. Itu terjadi di depan kita. Tapi percayalah, Tuhan dapat mengubah air mata penolakan menjadi warisan kekal. Dia bisa mengubah penderitaan saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, menjadi satu kerinduan kita. Kalau kita datang sama Tuhan, ada berkat yang terbaik dari Tuhan disiapkan untuk hidup kita. Yang percaya boleh angkat tangan bersama dengan saya. Katakan, Tuhan, aku mau itu, Tuhan. Amin, saudara. Saya berikan satu lagi yang sangat terakhir buat saudara. A.W. Tozer, dia berkata, terlalu banyak orang ingin dipakai Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Terlalu banyak, kata A.W. Tozer. Tetapi sedikit yang mau dibentuk Tuhan. Kalau engkau rindu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, engkau juga rela untuk dibentuk Tuhan. Lea mau dibentuk Tuhan. Seperti bejana yang mau dibentuk. Kalau engkau mengalami hari-hari ini, saudara, mari engkau fokus pada Tuhan. Karena Tuhan akan memakai engkau dengan cara-cara yang hebat. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Kalau engkau mengalami penderitaan seperti Lea, engkau yang mengalami masa berat seperti Lea, Tuhan mengubah dengan cara yang luar biasa. Semua tutup mata. Engkau yang hari ini mengalami masa-masa berat dan penderitaan, Tuhan bisa mengubah itu menjadi kesaksian yang hebat di dalam hidupmu. Kalau engkau rindu Tuhan, aku rindu dipakai engkau. Tuhan juga mau membentuk hati kita, supaya hati kita murni di hadapan Tuhan, supaya hati kita kudus di hadapan Tuhan. Siapapun kita, saudara, Tuhan rindu. Tuhan tidak cuma memakai engkau, tapi ada kata, Tuhan mau bentuk kita. Tuhan mau buat kita ini cantik di hadapan Dia, berharga di hadapan Dia. Bukan di hadapan manusia, karena di hadapan manusia bisa hancur. Di hadapan manusia bisa ingin mati seperti Rahel. Tapi kalau ingin berharga, ingin cantik di hadapan Allah, ada bentukan yang terjadi. Dan kalau bentukan itu terjadi, engkau berseru pada Tuhan. Seperti Tuhan yang bekerja dalam hidup anak-anaknya. Demikian hidup kita. Engkau yang rindu, Tuhan, aku mau dibentuk dan dipakai engkau. Bersama saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar pujian dinaikkan. Nikmati malam ini. Jadikan aku indah yang kau pandang. Mari setiap kita berseru kepada Dia. Seturut karya. Masing-masing kau berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan rindu membentuk hidup kita. Tuhan rindu hidup kita layak di hadapan Dia. Bukan layak di hadapan manusia. Bukan cantik berharga di hadapan manusia.
tapi cantik dan berharga di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan 1-2 menit ini untuk kau berdoa akan apa yang kau alami, bentukan-bentukan apa yang kau alami. Serahkan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan pujian ini. Indah yang kau pandang mulia. Amin. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak akan setia kepadamu, Tuhan. Oh ya Tuhan. Jadikan aku indah Amin. yang kau pandang mulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Karyamu Ini kerinduan kami dalam Yesus. hidupku, Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak akan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, kerinduan kami. Engkau melihat kami cantik. Engkau melihat kami berharga. Kami tidak mau mendapat pengakuan manusia. Rahel mendapat pengakuan manusia. Tapi hidupnya jatuh. Kami rindu Tuhan. Dalam pelayanan kami mendapat penghargaan dari Yesus. Perhatian dari Yesus. Karena Engkau sumber daripada segala sumber itu Tuhan. Dan mari Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang mengalami bentukan-bentukan di dalam kehidupan perjalanan, baik dalam pekerjaan mereka, baik di dalam usaha mereka, dalam studi mereka. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Memampukan setiap kami dalam masa yang sulit ini. Untuk kami lebih berharap kepada Engkau. Untuk kami lebih mengenal akan Engkau. Di dalam bentukan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kembali lagi bersama kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman di malam hari ini yang sudah menjadi kekuatan bagi setiap iman kami. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa lainnya. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.